Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wazid Zakawali, BP 1810541004. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang berjudul Kesejahteraan, yaitu diambil dari buku Hal Varian pada bab 34. Langsung saja kita akan membahas tentang social choice atau pilihan sosial. Negara ekonomi yang berbeda akan disukai oleh individu yang berbeda. Bagaimana bisa preferensi individu akan dikumpulkan dalam preferensi sosial atas semua negara ekonomi mungkin, yaitu menggabungkan preferensi, yaitu ada 3 variabel X, Y, Z menunjukkan negara ekonomi yang berbeda. Selanjutnya yaitu kita mengambil contoh 3 agen yang bernama Bill, Berta, dan Bob. Selanjutnya gunakan suara mayoritas sederhana untuk memutuskan negara. Baiklah, di sini kita telah melihat agregat preferensinya, yaitu Bill variabel X, Y, Z. Kemudian Berta variabel Y, Z, X, Bob variabel Z, X, Y. Yaitu yang bagian ke atas itu lebih diutamakan, yang bagian ke bawah kurang lebih disukai. Selanjutnya kita akan membahas yaitu suara terbanyak. X ketukan Y, Y mengalahkan Z, Z mengalahkan X, tidak oleh masyarakat terbaik alternatif. Mayoritas suara tidak selalu agregat individu transitif. Preferensi menjadi transitif sosial pilihan. Kemudian didapatkan skor, yaitu agregat preferensinya yaitu Bill X1, Y2, Z3, Berta Y1, Z2, X3, Z, Bob Z1, X2, Y3, yaitu menggabungkan hasil suara peringkat yang skor terendah. Di sini X skor 6, Y skor 6, Z skor 6. Tidak ada negara terpilih. Rank order voting ini adalah bimbang di dalam setiap kasus. Selanjutnya kita akan memanipulasi preferensi atau memanipulasi preferensi. Itu satu, juga kebanyakan skema voting adalah dimanipulasi. 2, yaitu satu kali individu melemparkan tidak benar suara untuk meningkatkan hasil sosial untuk dirinya sendiri. 3, sekali lagi mempertimbangkan peringkat atau order voting. Selanjutnya bagaimana kita mengkaji setelah yang ditampilkan itu Bill menambah alpha 4, Berta menambah X4, sedangkan Bob menambah alpha 4, di mana Bob ini benar-benar preferensi memperkenalkan sebagai alternatif baru dan kebohongan itu. Sehingga ini adalah preferensi Bob rank order suara hasil, yaitu X sama dengan skor 8, Y nilai Y sama dengan 7, skor Z sama dengan 6, skor alpha sama dengan 9.
maka di sini itu dimenangkan oleh Z. Selanjutnya desirable voting rule property, yaitu bahasa Indonesianya diinginkan voting peraturan properti. 1. Jika preferensi semua individu yang lengkap, refleksif, dan transitif, maka jadi harus preferensi sosial yang diciptakan oleh aturan voting. 2. Jika semua individu peringkat X sebelum Y, maka harus jadi aturan voting. Yang ketiga, preferensi sosial antara X dan Y harus tergantung pada preferensi individu antara X dan Y saja. Selanjutnya yaitu diinginkan voting peraturan properti Kenneth Arrow ketidakmungkinan teorema, yaitu aturan hanya suara dengan suara semua sifat 1, 2, dan 3 adalah diktator. Selanjutnya implikasinya adalah bahwa aturan voting non-diktatorial membutuhkan menyerah setidaknya satu dari sifat 1, 2, atau 3. Fungsi kesejahteraan sosial, yaitu 1. Jika preferensi semua individu yang lengkap, refleksif, dan transitif, maka jadi harus preferensi sosial yang diciptakan oleh aturan voting. Yang kedua, jika semua individu peringkat X sebelum Y, maka harus jadi aturan voting. Yang ketiga, preferensi sosial antara X dan Y harus tergantung pada preferensi individu antara X dan Y saja. Selanjutnya menyerah yang satu ini, yaitu preferensi yang ketiga itu tidak dipakai, yaitu karena berbagai prosedur voting dengan kedua sifat 1 dan 2. Selanjutnya fungsi kesejahteraan sosial. Utility E X adalah individu dari keseluruhan alokasi X. Utility W sama dengan jumlah utility X sampai N menuju I sama dengan 1. Sum tertimbangnya yaitu N jumlah I sama dengan 1 AI utility I X dengan alpha AI besar dari 0. Kemudian disampailah titik minimalnya, yaitu W sama dengan minimum fungsi utility X sampai dengan fungsi utility NX. Selanjutnya kesejahteraan sosial, misalkan hanya bergantung pada individu alokasi sendiri, bukan alokasi keseluruhan, yaitu utilitas individu UI fungsi XI, yaitu daripada UI fungsi X. Maka kesejahteraan sosial adalah di F fungsi U1 kali X1 sampai dengan U dikali N UN dikali XN, di mana F adalah peningkatan fungsinya. Selanjutnya yaitu optimal sosial dan efisiensi. Setiap alokasi optimal sosial harus Pareto optimal. Mengapa? Jika tidak, maka utilitas seseorang dapat ditingkatkan tanpa mengurangi utilitas orang lain, yaitu suboptimality sosial atau ketidakefisienan. Baiklah, kita akan melihat kurva kemungkinan utilitas
itu kita akan melihat kurva kemungkinan utilitas dari di samping ini. Itu kita akan melihat pada garis pink yaitu ada utility possibilitas frontier atau UPF, merupakan turunan ketiga dari utilitas B. Maka bisa dilihat utilitas kemungkinan utilitasnya di bawah garis di bawah kurva UPF. Baiklah, selanjutnya yaitu optima sosial dan efisiensi juga, yaitu UPF adalah himpunan efisien utilitas. Kita akan melihat yaitu kurva utility B dan kurva horizontalnya utility A, yaitu didapatkan titik sosial optimum efisiennya. Sosial pada garis kuning yaitu sosial pengabaian kurvanya. Selanjutnya alokasi adil. Beberapa alokasi efisien Pareto adalah tidak adil. Misalnya satu konsumen makan semuanya efisien, tetapi misalnya satu konsumen makan semuanya efisien tetapi tidak adil. Selanjutnya, dapat pasar kompetitif menjamin bahwa adil alokasi dapat dicapai, yaitu dengan jika agen A lebih memilih alokasi agen B untuk sendiri, maka agen A iri dengan agen B. Alokasi adil jika memang Pareto efisien, tidak saling iri atau adil. Selanjutnya yaitu kita jika agen wakaf yang sama, agen A dan B, kita mengambil contoh yaitu 3 agen wakaf yang sama, yaitu agen A dan B memiliki preferensi yang sama, agen C tidak. Selanjutnya agen B dan perdagangan C, ketika agen B mencapai bundel lebih disukai, selanjutnya agen A harus iri agen B dengan agen B karena alokasi yang tidak adil. Selanjutnya perdagangan dilakukan di pasar yang kompetitif. Mengapa alokasi pasca perdagangan adil? Yaitu kita telah melihat yaitu endowment masing-masing dari bundel tersebut itu W1 W2. Bundel pasca perdagangannya yaitu X1 pangkat A, X2 pangkat A dan X1 pangkat B dan X2 pangkat B. Kemudian P X1 sama dengan P1 X1 A ditambah P2 X2A sama dengan P1 dikali W1 ditambah P2 dikali W2 dan P1 dikali X1 pangkat B ditambah P2 X2 pangkat B sama dengan P1 W1 tambah P2 W2. Selanjutnya yaitu misalkan agen A iri dengan agen B, yaitu X1 pangkat B, X2 pangkat B
lebih besar dari A dikali X1 pangkat A X2 pangkat A. Kemudian untuk agen A, P1 X1 pangkat B ditambah P2 X2 pangkat B besar dari P1 X1A ditambah P2 X2B sama dengan P1 W1 ditambah P2 W2. Kontradiksi X1 pangkat B X2 pangkat B tidak terjangkau untuk agen A. Selanjutnya, ini membuktikan jika abadi setiap agen adalah identik, maka perdagangan di pasar kompetitif dalam alokasi yang hasilnya adil. Seperti yang kurva yang kita lihat, yaitu A tidak iri alokasi pasca perdagangan B. B tidak iri alokasi pasca perdagangan dengan A. Alokasi setelah perdagangan ini adalah Pareto efisien dan iri bebas, karena itu adalah wajar. Baiklah, demikianlah hasil pembahasan saya pada saat ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Apabila ada salah penyampaian atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.